Apapun yang kita inginkan pasti akan dikabulkan. Satu catatan bahwa kita harus benar-benar yakin bahwa Gusti Allah itu akan memberikan apapun yang kita inginkan. Karena dari keyakinan inilah apa yang kita harapkan itu tercapai. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa puasa mutih itu hanya mengkonsumsi nasi dengan air putih. Tidak ada yang boleh selainnya itu. Nah, buat yang perokok, kalau cowok kan kebanyakan merokok, seperti saya juga, itu nggak boleh merokok. Selain dari nasi putih dan air putih, itu nggak boleh dikonsumsi. Untuk keseharian Mbak, Ya, selain dari yang kita lakukan sehari-hari, itu harus seperti apa Mbak? ya maksudnya perilaku kita. Iya betul. Ya untuk perilaku kita jelas harus lebih baik. Karena pada hakikatnya tirakat itu kan untuk pembelajaran, untuk pengendalian diri. Agar kita yang terbiasa dengan perbuatan yang nggak baik, dengan melakukan puasa-puasa seperti ini, kemudian akan berkurang dan terus berkurang, tidak lagi akan melakukan hal-hal yang buruk. Hawa nafsu kita itu harus kita kendalikan, wajib dalam puasa mutih ini. Ya, nun sewunya yang biasa ngomongin orang, misalnya, itu udah nggak boleh, itu bisa menggugurkan puasa kita, marah, kemudian mengingat-ingat hal-hal yang buruk, dendam sama orang, ini juga bisa menggugurkan puasa mutih ini. Sia-sia kan? Jadi sia-sia. Jadi kita harus berperilaku lebih baik. Sebelum kita melaksanakan tirakat puasa mutih ini, kita memilih hari yang baik, yang pas untuk menjalani tirakat ini. Di antaranya hari Selasa Kliwon, Rebo Manis, lalu hari Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Ini diantaranya hari-hari yang pas untuk kita menjalani tirakat. Ini juga sangat penting diperhatikan. Apapun yang kita lakukan jelas harus dengan tata cara yang benar, agar nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan itu bisa terkabul. Lalu kita harus menjalani mandi sebelum melaksanakan puasa mutih ini. Untuk mantra niat mandinya, niat ingsun atus, kang atus sukma sejati, nyawa sejati, amulyaaken kekarpan ingsun saking kersane pangeran. Nah ini untuk doa niat mandinya. Kita melaksanakan mandi ini kira-kira jam tengah 4 atau jam 4 kita melaksanakan mandi ini, baru kemudian di jam 5 kita menjalankan puasanya. Nah untuk niatnya, niat ingsun puasa mutih, mutihaken badan ingsun, mugia jangkung sedaya hajat ingsun, dina bulan kesembadan saking kersane Gusti Allah. Ini mantra atau doa untuk niatnya. Kemudian pada tengah malam jam 12 malam kita melakukan mandi. Jangan takut kalau nanti mandi tengah malam itu bisa menimbulkan penyakit rematik dan sebagainya. Enggak. Secara penelitian mandi tengah malam ini menyehatkan. Boleh di luar rumah, di sungai atau di mana, boleh juga di dalam kamar mandi.
Baru kemudian kita lakukan meditasi atau semedi. Pada saat kita semedi, yang di dalam pikiran dan hati kita hanya tujuan keinginan kita. Kita terus menyebut Gusti Allah, menyampaikan apa yang kita inginkan. Terus menerus sampai sekuatnya. Misalnya kuat 2 jam misalnya, atau sejam, atau mungkin sampai pagi. Monggo, silahkan, nggak apa-apa. Yang nggak biasa melakukan puasa mutih ini, dia akan merasakan lemas, badan gemetar. Nah, mungkin harus disiapkan dulu untuk pekerjaan-pekerjaan agar pada saat menjalani puasa mutih ini dia tidak disibukkan dengan pekerjaannya. Minimalnya berkurang sehingga dia bisa tetap fokus. Ketika tahapan-tahapan ini dilakukan secara benar, apapun yang kita inginkan itu pasti akan dikabulkan. Satu catatan bahwa kita harus benar-benar yakin bahwa Gusti Allah itu akan memberikan apapun yang kita inginkan. Karena dari keyakinan inilah apa yang kita harapkan itu tercapai. Tidak hanya dalam tirakat, dalam semua hal pun itu butuh yang namanya keyakinan. Jadi nggak boleh ragu, nanti jangan-jangan nggak dikabulkan, jangan-jangan nanti nggak kesampaian, malah saya capek, saya lapar. Lah ini sudah bentuk kegagalan di awal. Jadi hilangkan yang seperti ini. Hilangkan, kita niatkan dengan yakin, dengan mantap, kita betul-betul pasrah kepada Gusti Allah, apapun yang akan terjadi, ini yang saya inginkan. Intinya bahwa ketika kita jalani ini dengan baik, dengan benar, dengan melalui tahapan-tahapan yang benar, pasti ini akan membuahkan hasil. Tidak ada sebuah upaya yang kita lakukan tidak membuahkan hasil. Selagi kita mau berikhtiar, selagi kita mau berusaha, pasti kita akan menerima atau menikmati hasil dari ikhtiar dan usaha kita. Kalau pikiran seseorang, dia memikirkan sesuatu yang baik, maka secara otomatis apapun yang kita angan-angankan sangat besar kemungkinannya terkabulkan.